Daniel Eger, siapa sih kopi tes yang gak kenal preman Enfield yang satu ini? Berikut ini ada sedikit cerita mengenai Daniel Eger yang harus mengonsumsi pil antiinflamasi untuk memaksa tubuhnya agar tetap bisa bermain. 8 tahun di Liverpool bukanlah waktu yang sebentar bagi Daniel Eger. Ia menjalani 232 pertandingan bersama Liverpool setelah hijrah dari Brøndby yang dibelanya sejak berusia 19 tahun pada 2004 silam. Eger sebenarnya hampir bergabung dengan Everton karena manajernya saat itu David Moyes sengaja datang ke Brøndby untuk menemuinya. Tapi pada akhirnya transfer ke Everton batal karena pada saat itu Moyes mengurungkan niat untuk memboyong Eger. Setelah bursa transfer musim panas itu, akhirnya Eger justru bergabung dengan Liverpool pada Januari 2006. Tapi Eger lebih banyak dibeli cedera selama memperkuat Liverpool, mulai dari cedera lutut, cedera paha, cedera otot betis, cedera tulang rusuk, hingga cedera punggung. Penampilan terbanyaknya bersama Liverpool di Liga Premier Inggris cuma terjadi pada musim 2012-2013. Ia dimainkan sebanyak 35 kali yang merupakan penampilan paling banyak bersama Liverpool di sepanjang karirnya pada musim tersebut. Tapi The Reds itulah yang membuatnya menjadi pemain terbaik Denmark 2007 dan 2012. Pasalnya, palang pintu Liverpool ini menjadi salah satu pilar yang mengantarkan The Reds mencapai final Liga Champions 2007. Dia juga ikut mempersembahkan trofi Community Shield 2006 dan Piala Liga 2012, sampai pada akhirnya ia pulang ke Brøndby pada bursa transfer musim panas 2014 karena beratnya tuntutan fisik di Liverpool. Rupanya masalah utama Eger karena tubuhnya tidak lentur dan mulai terasa berat akibat cedera punggung yang ia derita sejak 2007. Cedera itu diperburuk ketika menjalani pramusim 2008 di Thailand karena bantalan tulangnya mengalami pergeseran. Cedera punggungnya itu membuat Eger rajin mengonsumsi obat penahan nyeri atau biasa disebut antiinflamasi. Biasanya obat itu dipergunakan untuk mengobati rematik, tapi menjadi fatal karena Eger mengonsumsi obat itu melebihi dosis maksimum yang disarankan dokter sehingga membahayakan kesehatannya. Saya terlalu banyak mengonsumsi antiinflamasi di dalam karir saya, meskipun saya tahu bahwa itu sudah sangat cukup dosis dan itu sangat menyebalkan. Tapi saya pada akhirnya menghentikannya. Saya tidak mendapatkan apapun secara pribadi. Saya hanya bisa melakukan yang dilakukan atlet lain. Bisa jadi yang lainnya mengonsumsi satu pil atau dua lebih sedikit, ungkap Daniel Eger. Mengonsumsi obat ini dengan dosis tinggi seringkali dilakukan Eger, salah satunya pada laga terpenting Brøndby ketika bertandang ke FC Copenhagen di Stadion Parken pada 8 Maret 2015. Seharusnya Eger tidak dimainkan Brøndby menghadapi rival terbesar kesebelasannya itu. Hal itu karena Eger sedang mendapatkan cedera ringan pada pekan sebelumnya. Tapi Eger depresi dan sangat ingin bermain pada laga penting tersebut. Maka dari itu, ia mengkonsumsi pil antiinflamasi melebihi dosis maksimal selama 1 pekan sebelum pertandingan. Dikabarkan Eger bisa menenggak 6 pil setiap harinya. Pada jumlah itu merupakan dosis untuk selama 3 hari karena maksimal adalah 2 pil di setiap harinya. Efek sampingnya adalah ia sering merasa lesu setelah minum obat tersebut. Dampak lainnya adalah Eger menjadi lebih sering mengkonsumsi kopi untuk menghilangkan lelah, lesu, dan kantuknya, serta tentu saja cederanya terasa lebih baik.
Begitupun pada waktu pertandingan derby Copenhagen itu tiba, Eiger menelan 2 pil saat pagi hari, kemudian 2 pil lagi ketika sampai di tempat pertemuan skuad Brøndby. Rasa lemas yang didapatkan Eiger membuatnya tertidur selama 15 menit di dalam bus ketika perjalanan menuju stadion. Meski sempat tertidur, Eiger tetap merasa mengantuk sehingga ia meminum kopi dan minuman berenergi sebelum pemanasan. Di sisi lain, Eiger sempat berpikir untuk menyerah, tidak dimainkan walau akhirnya ia memaksakan untuk tetap berlaga. Saya hanya punya satu pikiran dan itu tetap di ruang ganti setelah pemanasan. Tapi kemudian saya mengambil baju dan memutuskan untuk bermain. Tapi nyatanya, Eiger tidak seperti biasanya. Pembicaraannya sedikit tidak masuk akal ketika sebelum pertandingan, meskipun ia terus berjuang di lapangan. Tapi visi permainannya seolah tidak selaras dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian, Eiger justru tumbang pada menit 29 sehingga terpaksa harus digantikan. Selanjutnya, ia dibawa ke ruangan fisioterapis dan seperti tidak ingat kejadian-kejadian di lapangan. Malam itu pun, ia langsung pulang ke keluarganya dan istrinya tidak berkata apapun kepada Eiger karena sudah lelah untuk mengingatkannya. Istri saya mengatakan berkali-kali bahwa saya harus berhenti meminum obat, tapi perkataan itu hanya pergi ke satu telinga dan keluar dari telinga lain. Jadi ketika saya memutuskan untuk berhenti bermain, dia ikut senang karena rasa sakit yang saya alami dan konsumsi obat yang begitu banyak untuk tetap berdiri telah berakhir. Memang ia selalu mempertanyakan apakah perlu meminum obat itu sepanjang karirnya. Sampai pada akhirnya Eiger mulai mengurangi mengonsumsi obat itu sejak Maret 2015 dan menyadari sudah waktunya untuk berhenti. Tubuhku tidak bisa mengatasinya lagi. Dosis maksimum harus dimakan selama 3 hari. Tubuh bereaksi terhadap apa yang dimasukkan ke dalamnya. Dan itu adalah cara tubuh saya untuk mengatakan bahwa itu sudah cukup. Bila kepala tidak bisa mengatasinya, maka tubuh harus melakukannya, kata Eiger. Eiger memutuskan pensiun dan mencoba berhenti total mengkonsumsi anti-inflamasi pada Juni 2016. Saat itu sudah waktunya ia merasakan kecukupan secara mental dan fisik. Eiger juga tidak bisa terus memaksakan tubuhnya agar bermain di dalam standar dengan ketergantungan kepada obat. Bek tengah yang pernah menjadi wonderkid di dalam permainan Football Manager itu pun pensiun pada usia 31 tahun, usia yang sejatinya masih sangat muda bagi pensiunan sepak bola. Tapi itulah pilihannya karena tidak ingin pensiun saat karirnya sedang terpuruk-puruknya. Choppers, better took those risks. Cold blood in my fist, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Your eyes, highs, been in these skies. Never stuck there, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone